artikel koran yang diterbitin sama The Standard di tahun 2013 yang nyebut kalau Belgia adalah surga Narkowski. It is very horrible to live here, very scared every time. Pemain timnas Belgia loh, dia terlibat beginian kan berarti kan ini cukup menunjukkan seberapa parah masalah Narkowski di sana kan. Selama ini kalau kita ngomongin tentang Narkowski itu kan negara-negara yang paling banyak disorot tuh kan negara-negara Amerika Latin ya. Kayak Venezuela, Kolombia, Meksiko, ya yang gitu-gitulah. Soalnya ya emang di negara-negara itu tuh kan banyak banget kartel dan mafia yang memperjualbelikan obat-obatan terlarang di pasar gelap. Atau selain Amerika Latin, Amerika Serikat juga tuh sering disorot tuh karena mereka selalu nempatin posisi teratas negara yang paling banyak menggunakan Narkowski. Nah, tapi ternyata ada nih satu negara yang sering kelewat kalau lagi ngebahas tentang Narkowski. Negara yang kasusnya tuh emang nggak semencolok yang lain, tapi ternyata dia nih jadi gerbang utama keluar masuknya Narkowski ke Eropa. Negara yang namanya Belgia, negara yang disebut-sebut sebagai surga Narkowski. Tapi emang separah apa sih industri Narkowski di sana? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas apa benar Belgia udah jadi negara narkoba di Learning by Googling. Ya, persoalan Narkowski gini kan emang udah jadi masalah internasional ya. Yang sindikatnya juga tuh luas banget. Lintas negara, bahkan lintas benua. Kalau menurut UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime disebut, di tahun 2022 aja tuh ada lebih dari 292 juta orang di dunia yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dan 64 juta diantaranya tuh udah ketergantungan, udah kecanduan. Dan angka penggunaan pecandu ini nih meningkat terus nih dari tahun ke tahunnya nih. Dan salah satu negara yang jadi kunci dalam peredaran narkoba di Eropa adalah Belgia. Wah, nggak nyangka ya. Ya sebenarnya udah dari lama sih Belgia dipandang sebagai negara yang ngalamin krisis Narkowski bareng sama negara-negara Eropa lain. Kayak misalnya Inggris, Belanda, sama Swiss. Tapi ya emang waktu itu masalah Narkowski ini tuh nggak dianggap sebagai hal yang mendesak di Belgia. Nggak dianggap sebagai masalah yang butuh ditangani secepatnya. Jadi ya udah tuh cenderung santai pemerintahnya ngadepin ini. Pemerintah Belgia bener-bener baru bergerak pas ada artikel koran yang diterbitin sama The Standard di tahun 2013 yang nyebut kalau Belgia adalah surga Narkowski. Nah itu gara-gara artikel itu pemerintah Belgia tuh jadi sadar kalau masalah Narkowski di negara mereka tuh ternyata emang udah separah itu. Udah jadi krisis nasional yang ngeganggu stabilitas sosial dan harus segera diberantas. Tapi ya sayangnya ketika pemerintahnya udah bergerak serius, semuanya udah terlambat nih. Sistem peredaran Narkowski di sana tuh udah keburu mengakar kuat, yang ngebikin proses penindakannya jadi lebih susah. Bahkan sampai sekarang, Narkowski tuh makin hari makin jadi masalah serius di Belgia nih. Aduh, itu nyesel tuh pasti ya pemerintahnya ya, telat sadarnya ya. Belgium, ridiculed by some for being boring, has now become Europe's cocaine trafficking capital. Nih, kalau menurut The Brussels Times, di tahun 2013, pemerintah Belgia lewat Bank Nasional Belgia, mereka tuh memperkirakan kalau masyarakat Belgia tuh menghabiskan uang sebesar 647 juta euro buat ngebeli Narkowski ilegal. Buat ngebeli Narkowski yang didapetin di pasar gelap dan bukan atas pengawasan dokter. Dan itu selama 10 tahun berikutnya, sampai tahun 2023, estimasinya tuh segitu-gitu aja tuh, nggak banyak berubah. Soalnya ya harga Narkowskinya sendiri kan cenderung stabil kan, nggak yang tiba-tiba jadi mahal atau gimana kan. Tapi gara-gara ini jadinya pemerintah Belgia tuh kayak, ini Narkowski di kita nilainya segitu-gitu aja nih. Ini mah bukan masalah nih, udahlah nggak usah diupdate lagi lah. Mungkin kurang lebih gitulah mikirnya. Makanya akhirnya estimasi pengeluaran Narkowskinya tuh nggak pernah diupdate selama 1 dekade. Sampai akhirnya di tahun 2023, Bank Nasional Belgia tuh ngelakuin revisi besar-besaran terhadap estimasi penggunaan Narkowski di sana. Dan hasilnya ternyata konsumsi Narkowski di sana tuh udah meningkat hampir 2 kali lipat loh. Dengan estimasi sebesar 1,2 miliar euro itu dihabiskan cuma buat Narkowski ilegal. Wah udahlah di situ langsung naik lagi lah isu narkoba ini. In the last decade or so, 10 years, probably already the price of cocaine on the street market, it's about 50 euro for 1 gram. It has stayed the same. So this is one way of knowing that we're not really able to lower supply in a substantial way. Emang pecandunya tuh sebanyak apa? Kalau menurut Belgian News Agency, di tahun 2023 tuh ada sebanyak 2,1 juta orang Belgia yang jadi pengguna obat-obatan terlarang.
Atau berarti setiap 1 dari 5 warga Belgia tuh pernah mengkonsumsi narkopski seenggaknya sekali dalam 1 tahun terakhir. Edan. Terus kalau menurut Sciensano, rentang usia yang paling banyak konsumsi narkopski di Belgia tuh adalah 18 sampai 24 tahun. Atau kalau kita mau lihat lebih spesifik lagi nih, ini kita lihat dari penggunaan apa ya? Dari yang ganja deh ya, kita lihat dari penggunaan ganja nih. Disebut sebanyak 20,3% laki-laki usia 18 sampai 24 tahun di Belgia tuh pernah konsumsi ganja dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan buat perempuannya tuh itu di 16,1%. Ini kan jatuhnya kan banyak banget ya. Dan itu segitu baru ganja loh, belum yang lain-lain loh. Jadi ya emang kayak udah dianggap normal banget kan kalau gitu kan, berarti kan sampai segitu banyak penggunanya kan. Bahkan 60% narapidana yang masuk penjara di Belgia tuh pernah konsumsi narkopski loh sebelum ditangkap loh. Ini kebayangkan loh, lebih dari setengah penghuni penjara berarti pemakai loh. Nggak peduli kejahatannya apa, mau nyuri, rampok, ngebunuh, yang jelas 60%-nya tuh pernah make. Almost everyone is using cocaine now. We can see it on surveillance cameras. It's happening at all levels of society. It's not just your classic drug addicts, also workers, employees, even executives. Dan yang lebih mengkhawatirkan nih, industri narkopski di Belgia tuh udah bukan cuma masalah nasional loh, bukan masalah yang stay di dalam negeri doang. Soalnya kayak yang gue bilang di awal tadi, Belgia tuh kan seakan-akan udah jadi gerbang narkopski Eropa ya. Iya, jadi pasokan narkopski di Eropa tuh kebanyakan tuh masuknya tuh lewat Belgia. Mau itu pengedarnya atau produsennya, pokoknya kebanyakan lewat Belgia aja. Nih, kalau menurut laporan yang dikeluarin sama European Union Drugs Agency disebut, dari analisis air limbah di 82 kota dan desa di Eropa, ditemuin kalau penduduk kota-kota di Belgia tuh adalah yang terbanyak konsumsi narkopski, jenis ganja, kokain, dan MDMA. Terus selain itu, Belgia juga tuh jadi pusat produksi narkopski utama yang nantinya bakal dijual ke wilayah Eropa lain. Jadi ada banyak banget tuh pabrik narkopski di sana tuh, macam-macam juga jenisnya. Dan pabriknya tuh udah bukan produksi skala kecil gitu lagi ya, enggak, udah bukan pabrik rumahan dia. Pabriknya tuh bener-bener udah jadi industri profesional yang punya lab modern dan distribusi sistematis. Nah, dengan pabrik yang seprofesional itu, udah pasti hasil produksinya juga banyak banget dong. Nih, kalau menurut Euronews, dari total 419 ton kokain yang disita Uni Eropa di tahun 2023, sebanyak 116 ton diantaranya tuh berasal dari pelabuhan Antwerpen, Belgia. Bener-bener dari satu pelabuhan itu doang tuh segitu banyaknya tuh. Ya, Antwerpen tuh kan emang pelabuhan terbesar kedua di seluruh Eropa ya. Jadinya ya emang nggak aneh sih kalau narkopski yang diproduksi di Belgia tuh diselundupinnya tuh kebanyakan tuh lewat pelabuhan itu. Dan gilanya, jumlah narkopski yang disita dari pelabuhan itu tuh tiap tahunnya tuh terus meningkat loh. Nih, di tahun 2020, kokain yang disita di Antwerpen tuh jumlahnya tuh 70 ton. Di tahun 2023 meningkat tuh jadi yang tadi tuh, jadi 116 ton. Dan makin banyaknya jumlah yang disita ini nih, bukan berarti sistem perdagangan gelap yang melemah jadinya gampang ketangkep ya. Enggak, bukan gitu. Ini tuh lebih karena barang yang diselundupinnya tuh makin banyak, makanya jadinya yang kesita juga banyak. Jadi walaupun yang disita banyak, tapi yang lolos juga tuh pasti banyak. Dan itu didistribusikan ke seluruh Eropa, khususnya ke Eropa Barat. Terus selain itu, kalau menurut The Bulletin, kartel-kartel di Amerika Latin juga tuh mereka tuh pada ngebikin markas narkopski mereka di Belgia. Karena dianggap strategis dan subur buat ngembangin bisnis obat. Jadinya gara-gara itu bisnis ini di Belgia makin profesional lagi deh, makin luas dan makin susah buat diterobos pemerintah. Dan akhirnya karena makin gede, bisnis obat-obatan terlarang ini juga jadi merembet ke pencucian uang deh. Jadi mereka makin sistematis nih, karena ya udah masuk ke sektor restoran, perusahaan, properti, kargo, ya pokoknya banyak lah. Jadi ya udah segitu mengakarnya ternyata di sana narkopski. Kacau. The cocaine is mostly produced in South America and then gets shipped to Europe. One of the biggest entry points is the Belgian port of Antwerp. From there, it finds its way across Europe. In 2024, Belgium Customs intercepted 44 tons of cocaine here. Terus parahnya lagi nih, kalau menurut Catherine De Bolle, eksekutif director di Europol, dia bilang geng-geng sama mafia-mafia narkopski ini tuh mereka tuh makin banyak ngerekrut orang-orang yang masih sangat muda dan rentan. Nah, karena udah terjun ke dunia kriminal dari usia muda kan, bahkan bocil 13 tahun aja ada yang udah jadi pengedar, akhirnya ini ngebikin mereka jadi susah buat lepas dari dunia gelap. Ya soalnya mereka kan dari kecil tumbuhnya di lingkungan kriminal kan, jadi mereka nggak tahu tuh gimana rasanya hidup normal tuh mereka nggak tahu. Jadi kalau menurut Brookings Institute, sebanyak 3/4 kematian karena OD tuh itu disebabkan oleh opioid, disebabkan oleh obat-obatan yang dipakai buat meredakan nyeri.
Kayak misalnya contohnya tuh opium, heroin, dan morfin. Nah, obat-obat itu dipakai sama orang dewasa aja kalau tanpa pengawasan dokter jadi bahaya kan? Apalagi dipakein ke anak-anak coba. Tapi ya sayangnya inilah yang terjadi di Belgia sekarang. Nah, kalau Narkowski udah jadi krisis nasional gini kan ini ngebayanginnya aja kan serem ya. Pasti banyak banget nih kerugiannya dari sini nih. Ya mulai dari kesehatan aja. Macam-macam penyakit kan pasti kan mengintai kan. Kayak HIV, hepatitis, infeksi darah, kerusakan organ, bahkan kematian. Terus dari segi ekonomi, duit rakyat yang harusnya bisa bikin ekonomi muter malah dipakai buat beli Narkowski. Terus duit negara juga tuh jadi kesedot buat ngasih perawatan kesehatan ke para pecandu yang direhab atau dirawat kan. Terus parahnya lagi, kalau menurut Politico, di beberapa titik di kota-kota besar kayak Brussels sama Antwerpen juga tuh banyak masyarakat yang ngelaporin adanya gelandangan pecandu Narkowski. Sama ada juga orang-orang yang sepoyongan sambil nge-fly di jalan-jalan sibuk yang dilaluin banyak orang. Ini kebayang gak lu? Udah kan tiap pagi harus berangkat ngantor desek-desekan di stasiun, di KRL, masih harus ngadepin para pemakai yang bikin risih juga. Dan hal ini juga lah yang ngebikin tingkat rasa aman penduduk di sekitar lokasi itu jadi berkurang. Mereka jadi ngerasa kurang safe buat jalan di lingkungan rumah mereka sendiri. Dengan adanya para pecandu jalanan ini. Apalagi terus dengan meningkatnya penggunaan narkoba, tingkat kejahatan juga kan bakal ikut meningkat kan. Karena orang-orang yang pakai itu kan jadi nggak mikir kan, jadi kayak hilang akal sehatnya. Makanya itu yang namanya perang antar geng, pembunuhan, pelecehan, dan kejahatan-kejahatan lain juga tuh terus meningkat di Belgia, seiring dengan meningkatnya penggunaan Narkowski di sana. Ngeri, anjir. In the Belgian capital's troubled Anderlecht district, the fear amongst residents is rising. It is very horrible to live here, very scared every time. For example, walking on the street in the evening, it's also dangerous. It's an area long forgotten by politicians. We've really been neglected. Ini gue baru inget nih. Ini kalau mungkin lu ngikutin bola, Pantas Nainggolan sempat ditangkep ya. Ini jadi buat yang mungkin belum tahu nih, jadi ada pemain bola Belgia keturunan Indonesia namanya tuh Raja Nainggolan. Yang di awal tahun ini dia tuh sempat ditangkap karena terlibat masalah penyelundupan Narkowski. Ini levelan Nainggolan loh, pemain timnas Belgia loh. Dia terlibat beginian kan berarti kan ini cukup menunjukkan seberapa parah masalah Narkowski di sana kan. Yang ternyata ya emang parah banget. Dan kalau menurut diplomat di Belgium disebut, sebenarnya pemerintah Belgia sendiri tuh mereka tuh udah ngelakuin banyak cara buat menanggulangi hal ini. Tapi ya emang sejauh ini belum bisa bener-bener diberantas nih. Kayak misalnya nih, contohnya nih, mereka udah sangat membatasi penggunaan obat penenang dalam kedokteran. Kalau emang nggak bener-bener harus ya mending jangan dipakai. Terus pengamanan di pelabuhan juga mereka perketat. Terus mereka juga ngasih edukasi tentang bahaya Narkowski di sekolah-sekolah. Terus mereka ngasih rehabilitasi gratis. Dan ya masih banyak lagi lah. Dan ya semoga aja semua ini membuahkan hasil ya. Dan semoga krisis narkoba di Belgia juga bisa diberantas. Amin, 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 amin. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Mungkin nggak sih krisis obat-obatan terlarang di Belgia ini teratasi? Atau malah susah karena sistemnya tuh udah terlalu mengakar? Yang mana nih? Silakan komen. So what does he think needs to happen to tackle the problem on a larger scale? The entry point is the port of Antwerp. That's where steps need to be taken. Customs has to carry out more thorough checks on all incoming containers. Oke, sekian Lari Mungkin kali ini tentang Belgia yang ternyata udah jadi surga Narkowski. Tapi sumpah gue baru nge ternyata ini nyambung ke masalah Nainggolan ya. Pantas aja, pantas. Mana permain di Inter lagi? Aduh. Ya, kalau versi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.